Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Andrian Smoy dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi jaringan saraf tiruan melalui jurnal Diagnosis of Tuberculosis by Artificial Neural Network Algorithm yang disusun oleh Armin dari Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Teknik Informatika Jakarta. Dalam studi kasus yang diangkat dalam jurnal ini, membahas tentang tingkat akurasi yang dihasilkan dalam pemanfaatan jaringan saraf tiruan melalui cross validation, confusion matrix, dan ROC kurva. Yang diketahui bahwa algoritma jaringan saraf tiruan ini memiliki tingkat akurasi sebesar 89,89% dan nilai area under the curve atau AUC-nya adalah sebesar 0,975 cukup bagus untuk tingkat presentasi dalam keberhasilannya. Lalu jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam metode ini adalah confusion matrix model of artificial neuron network metode. Arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan adalah arsitektur yang menentukan pola antar neuron, di mana neuron tersebut terkumpul dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layer. Lapisan penyusun jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3. Dalam kasus ini, arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan adalah ROC. ROC itu sendiri adalah grafik 2 dimensi dengan false positif sebagai garis horizontal dan true position sebagai garis vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat arsitektur JTS yang digunakan. Oke, kita lanjut. Akurasi JTS yang dihasilkan, kita bisa lihat tabelnya adalah tabel composition matrixnya sebesar 90,79%. Cukup bagus. Lanjut ke pendapat saya mengenai kemampuan JTS yang diulas di dalam jurnal tersebut. Dalam akurasi kemampuan analis jaringan saraf tiruan yang dirasa sudah cukup akurat ya. 87% itu udah lumayan akurat lah. Dan mungkin perlu sedikit dikembangkan lagi dalam penelitiannya yang lebih mendalam dan variasi algoritma pelatihan agar tingkat akurasinya itu mencapai 87% ke atas. Ya, jadi lebih bagus lagi gitu akurasinya. Agar hasil yang didapat lebih optimal. Jadi tidak ada kesalahan dalam diagnosisnya. Diharapkan makin ke depan makin canggih, makin tingkat akurasi persenannya bisa mencapai 100% sehingga tidak akan salah dalam menentukan penyakit tuberkulosis tersebut. Jika hal ini memungkinkan, mungkin tidak akan ada lagi yang namanya tertinggal dalam penyakit tuberkulosis ini. Sangat penting bagi dokter untuk melakukan diagnosis secara dini terkait penyakit tuberkulosis agar dapat mengurangi penularan penyakit tersebut kepada masyarakat luas. Berdasarkan hasil pengukuran performa dari model tersebut dengan menggunakan metode pengujian cross validation, confusion matrix, dan kurva ROC, diketahui bahwa algoritma jaringan saraf tiruan memiliki tingkat akurasi sebesar 89,89%. Wow. Akurasi yang cukup lumayan untuk pengujian dari matriks tentang tentang pendeteksi penyakit tuberkulosis ini. Dan nilai area undernya dan nilai under the kurvanya atau AUC itu sebesar 0,975. Saya kurang mengerti sebenarnya ini tuh satuannya dalam apa gitu. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan termasuk kategori klasifikasi sangat baik. Tentu saja karena 89 itu udah sangat baik lah. Karena memiliki nilai AUC-nya antara 0,90 sampai 1.
Metode AI yang digunakan adalah metode klasifikasi mining data, yaitu algoritma jaringan saraf tiruan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana balingan